Oke teman-teman, di video kali ini kita masih bahas tentang formatting, tapi habis itu di video selanjutnya kita udah mulai masuk rumus ya. Nanti kita bakal bahas tentang pengantarnya dulu ya. Kita bahas tentang absolut sama relatif ya. Untuk mengunci data itu bakal kepake banget ketika nanti kita masuk rumus. Dan juga bakal belajar rumus sederhana kayak rumus sum kayak gitu ya. Di video kali ini kita selesaiin dulu nih tentang formatting yang kemarin belum dibahas. Kemarin tentang ngeprint juga ada yang kurang ya. Nanti juga bakal kita bahas. Kita masuk dulu ke inspect workbook ini teman-teman. Jadi ini tentang pemeriksaan dokumen ya. Jadi ada 3 ya, inspect dokumen, ada cek accessibility, ada cek compatibility. Inspect dokumen itu buat apa teman-teman? Inspect dokumen itu buat mengecek properti yang tersembunyi atau informasi personal teman-teman. Misalnya ya, ketika teman-teman inspect dokumen, terus oke, yes. Nah kita pilih ya, mana yang mau kita inspect. Contohnya ya, di dokumen ini ada komen nggak? Sedangkan kita nggak mau komen itu orang lain tahu. Kita coba dulu deh inspect ya. Nah, dari hasil inspect dokumen ini berarti di dokumen ini ada komennya dan kemarin aku ngasih komen ya di sheet currency accounting ini. Barangkali isi komentar itu kita nggak pengen orang lain tahu, kita bisa remove komennya. Terus ada ini, dari hasil inspectnya ada nama penulis. Nama penulis itu apa teman-teman? Ini teman-teman, kalau teman-teman login di Microsoft Excel itu teman-teman login ke akunnya kan, dan di situ tuh ada nama penulisnya, misalnya aku kayak gitu, atau teman-teman ada namanya di sini. Teman-teman nggak pengen nama penulis ini ketika teman-teman ngirim ke orang lain nama penulisnya juga ikut. Teman-teman pengen hapus nama penulisnya atau ada data-data lain ya, release date ini atau document properties. Nah, bisa dihapus kayak gitu. Jadi ketika nanti teman-teman ngirim filenya ke orang lain udah nggak ada personal information ini ataupun juga komentarnya yang teman-teman nggak mau orang lain tahu. Jadi bisa di remove. Nah, ketika teman-teman remove, nanti komentarnya hilang dan ketika teman-teman ngasih filenya ke orang lain udah nggak ada komentarnya. Atau kita coba ya, misal di sini ada insert comment ya, kita kasih komentar. Oke, teman-teman lihat ya di bagian sel C5 ini ada komentarnya ya. Ketika nanti kita inspect dokumen ini, komentarnya itu bakalan hilang. Nah, kita remove ya. Ini ada pilihannya ya, di remove. Oke. Jadi dia bakalan hilang, udah nggak ada lagi. Habis itu ada pilihan check accessibility. Check accessibility itu buat mengecek apakah file ini bisa diakses orang lain. Maksudnya lebih ke keterbacaannya. Misalnya ini ya, setelah kita cek accessibility-nya ternyata ada hard to read text contrast. Jadi tulisannya ini susah dibaca. Kenapa? Karena dia warna fontnya sama warna dasarnya itu sama-sama putih, jadi nggak terbaca. Nah, ini ada sarannya juga, misalnya kita dikasih saran untuk ganti warna jadi warna ungu ya. Nah, terus yang tulisan kedua juga sama ya, try one of this color to resolve. Jadi kita dikasih rekomendasi buat memecahkan masalah ini. Jadi ini susah terbaca menurut cek accessibility-nya. Kita bisa pilih more font color juga sih, gitu. Mau pilih yang apa? Hitam kayak gitu. Tapi ini hitam malah jadi nggak kebaca ya. Tadi mungkin kita bisa ikut rekomendasinya aja dari accessibility assistant ini. Nah, terus di sini juga ada default sheet name, artinya nama sheetnya itu masih belum dinamain. Mungkin kita mau ganti dulu namanya jadi apa gitu, accounting. Oke. Jadi ketika teman-teman ngasih filenya ke orang lain jadi lebih rapi lagi. Itu fungsinya ya ini, check for issues ini, inspect document, check accessibility, check compatibility. Kalau check compatibility dia lebih kepada file ini akan mendukung nggak sih di Excel versi yang lama. Contohnya ya teman-teman, di sini kita punya ini teman-teman, Sparkline. Nanti kita bakal belajar caranya insert Sparkline ini. Apakah dia support di Microsoft Excel yang lama? Kita bisa pakai check compatibility ini. Nah, nanti bakalan ada keterangan ya di sini. One or more cell in this book contain of Sparkline. Dan dia itu tidak support. Sparkline will not be saved di Excel 97 sampai 2003. Nah, ini ada banyak keterangan-keterangan yang nanti ketika di Excel 2007 misalnya itu tidak support atau 97 sampai 2003 tidak support. Nah, ini keterangannya. Jadi bisa untuk tahu juga nanti kalau teman-teman ngirim file ke orangnya itu pakai Microsoft tahun berapa. Kalau misalnya tahun yang jadul, mungkin aja data-data yang penting itu tidak support. Terus tentang memberi nama range ya. Kemarin kita udah belajar tentang cara memberi nama tabel ya. Jadi misalnya ini kita blok, habis itu format as table,
kita kasih stylenya, habis itu oke. Nah, kita ganti namanya di sini. Itu untuk nama tabelnya ya. Dan pemberian nama tabel itu kalau spasi nggak bisa, dia harus pakai underscores. Nah, tapi ada alternatif lain teman-teman. Kalau misalnya teman-teman nggak mau jadiin range-nya itu sebagai tabel. Jadi bisa caranya dengan blok aja range yang mau dinamain, habis itu kita ke name box ini namanya name box teman-teman. Kita tulis nama yang kita pingin. Jadi misalnya kita tulis data 1. Kemudian kita mau ganti sheet yang lain. Di sini kita mau jadiin di sheet currency accounting. Ini data 2. Kita tulis saja data 2. Habis itu kalau kita mau ke data 1 lagi tinggal klik yang name box terus ke data 1. Gitu. Kalau data teman-teman sedikit sih kurang berguna fitur ini, tapi kalau misalnya teman-teman data analis atau akuntan yang sekali ngolah data itu ribuan, ini fitur kepake banget. Nah, terus ada yang namanya Sparkline teman-teman. Nah, Sparkline itu fungsinya buat ngasih grafik mini kayak gitu, tapi itu buat gambaran umum aja gitu. Jadi misalnya kita mau kasih nilai-nilai ini grafik line atau kolom, kita bisa blok dulu, habis itu ke line, kita pilih location range-nya, pilih yang E2, habis itu oke. Nah, sekarang kita tahu ya grafiknya dari siswa A ini dia awalnya tinggi, terus habis itu turun, terus habis itu naik. Sebenarnya lebih ke situ, dan selain ini dia tidak bisa memberikan informasi yang lain lagi gitu loh. Tapi ya ini berguna juga kalau memang teman-teman membutuhkan itu. Terus habis itu nama siswa B ini grafiknya itu cenderung naik sedikit, habis itu turun. Terus ada yang naik tajam, habis itu turun lagi siswa K ini. Itu tentang Sparkline. Bisa juga teman-teman ubah warna garisnya. Terus bisa juga modelnya Sparkline-nya yang kolom. Nah ini yang kolom kayak gini teman-teman. Kalau win atau loss aku nggak pernah pakai sih, tapi teman-teman bisa coba sendiri nanti. Jadi Sparkline ini cuma memberi gambaran trennya aja sih, nggak memberikan informasi lebih detail tentang kumpulan angka-angka gitu. Terus tentang format painter, kalau misalnya teman-teman punya data bold, underline, italic, teman-teman mau copy formatnya bisa diklik satu kali terus diklik lagi di data yang mau di copy formattingnya. Atau kemarin kita udah belajar ya pakai copy, habis itu paste pakai paste formatnya. Kalau pengen banyak sel sekaligus yang di paste, caranya bisa klik 2 kali format painternya, terus diklik di sel yang teman-teman pengen copy formattingnya, habis itu jadi teman-teman. Terus ini teman-teman kalau misalnya teman-teman takut ya lagi ngetik itu komputernya mati dan teman-teman pengen aktifin auto save-nya, bisa ke file terus option, terus ke save auto recover-nya bisa diubah, misalnya takut kalau 10 menit kelamaan deh 3 menit. Jadi setiap 3 menit dia otomatis nge-save. Jadi kalau tahu-tahu hilang, datanya udah ke-save. Nah, sekarang tentang mindahin kolom ya. Kalau teman-teman mau mindahin kolom D atau kolom E ini ke kolom sebelah B ini. Mungkin teman-teman caranya ini di-insert dulu, habis itu di-copy, terus di-paste, terus ini dihapus kayak gitu. Nah, ini masih terlalu lama ya teman-teman. Jadi teman-teman pakai cara ini aja. Jadi klik, habis itu di-cut. Terus teman-teman mau taruh di mana nih? Misalnya teman-teman mau taruh di sebelah kiri kolom B. Berarti klik kolom B-nya, habis itu insert cut cell ini. Jadi dia otomatis ada di sebelah kirinya kolom yang kita cut. Tapi ingat ya sebelah kirinya. Jadi kalau teman-teman mau taruhnya di antara C sama D, berarti teman-teman kliknya yang kolom D karena dia akan ada di kolom sebelah kiri D itu. Bisa juga teman-teman blok dulu sampai bawah, habis itu pencet tombol shift ya, habis itu di drag mana? Kanan misalnya. Nah, terus tentang print kemarin ya, misalnya teman-teman mau ngeprint tapi ada grid line-nya. Jadi bisa ke page setup, habis itu ke sheet, grid line-nya ini diklik. Nah, dia otomatis garis-garisnya ini bakalan ke print juga. Atau teman-teman mau baris sama kolomnya juga ikut di print. Jadi misal kayak gini teman-teman. Nah, dia kolom A, kolom B, kolom C, kolom D ikut ke print juga. Oke, mungkin itu aja teman-teman. Next kita bakal mulai masuk ke rumus ya, tapi kita masuk dari pengantarnya dulu, belajar absolut sama relatif dan rumus yang sederhana. Terima kasih udah menonton video ini. See you teman-teman.